Halo guys, balik lagi Channel Jam dan gue pengen bahas soal deal yang baru saja terjadi beberapa hari lalu. Transfer yang sudah rampung akhirnya, rumornya sih udah lama banget dan bahkan kita udah tahu juga bahwa ini udah pasti bakal berhasil tuh udah cukup lama. Tapi pengumuman resminya akhirnya Kai Havertz ke Chelsea sudah diresmikan kemarin, udah diumumkan. Dan ini adalah signing ke 6, 5 tuh 2, 3, 4, 5, 6 ke 6 berarti ya. Setelah Timo Werner, Hakim Ziyech, terus Timo Werner, Chilwell, Malang Sarr, Thiago Silva, dan ke-6 adalah Kai Havertz. Jadi dealnya itu untuk harganya sendiri 80 juta euro. Kalau misalnya kalian ngelihat media-media Inggris yang beritain, biasa dibikin angkanya jadi pounds, jadi 70-an something, 72, 73 setahu gua. Dan ada bonus atau add-ons sebesar 20 juta potensinya, 20 juta euro. Dan add-ons itu setahu gue 10 jutanya itu untuk berapa kali Chelsea qualify ke UCL dalam waktu 5 musimnya, karena kontrak Kai Havertz 5 tahun. Terus yang 10 juta euronya lagi sisanya itu klausul yang bakal aktif kalau misalnya Chelsea juara UCL segala macam. Pokoknya yang lebih sulit lah seperti itu. Jadi kalau misalnya Chelsea dalam 5 musim ini bisa misalnya juara UCL berapa kali, itu dia harus bayar lebih ke Bayer Leverkusen untuk dealnya Kai Havertz gitu ya. Jadi sebenarnya ini pun juga harga yang berarti kan harga bersihnya kan 60 juta kan. Dulu kalau nggak salah gue sempet denger Leverkusen bilang nggak mau ngelepas Havertz di bawah 100 juta loh. Jadi gue nggak tahu sih, ini dari kemarin juga lagi banyak diomongin banget kan. Dari sisi Chelsea-nya tuh bener-bener pinter banget negosiasi yang sampai bisa bikin mereka tuh kayak Chilwell juga sama. Leicester bilang nggak mau lepas di angka segitu, dilepas di angka segitu. Jadi luar biasa sekali sih buat mereka. Dan total mereka itu sejauh ini udah berapa? 230, 230 juta euro berarti ngeluarin duit untuk datengin 6 pemain ini. Dan bahkan katanya belum selesai loh, masih mau ngincer kiper, gila. Kalau misalnya kita lihat di squad mereka tuh sebenarnya kan memang kiper cuman Kepa sama Caballero kan, dan Kepa nggak ngerti juga nasib bakal gimana sih. Record signing atau kiper termahal ya, gue lupa. Kayaknya record signing deh seinget gue. Dan lihat market value dia bahkan turun sampai cuma 28 juta sekarang. Parah banget bener-bener. Tapi Kai Havertz ini pemain yang luar biasa. Gue tadi udah sempet nonton interview dia. Interview pertama dia sebagai pemain Chelsea. Dia masih berusia 21 tahun. Dan dia juga mengaku bahwa salah satu faktor penting yang membuat dia jadi yakin untuk datang ke Chelsea adalah Frank Lampard, yang secara personal nelpon dia berkali-kali. Bahkan katanya sampai 10 kali. Untuk meyakinkan Havertz. Dan dia pun juga kayaknya pas interview pertama tadi bahasa Inggrisnya lumayan lancar gitu loh. Jadi tidak akan ada masalah lah. Apalagi di tim Chelsea udah ada Timo Werner sama Rudiger, teman-teman dia di timnas Jerman. Jadi bakal dengan mudah dia beradaptasi. Dan dia ini attacking midfielder tentunya, bisa main di center forward atau right winger juga. Jadi bisa main sayap juga. Tapi kemungkinan besar bakal tetap dimainin di midfield. Dan dia juga tadi sempat bilang bahwa ya Frank Lampard adalah sosok yang salah satu yang kayak menurut dia idolakan pas masa itu dia nonton Chelsea gitu loh. Dan dia bilang dia bakal belajar banyak banget dari Lampard karena memang posisi sama, gelandang tengah. Dan dia bilang Lampard itu kan memang tipe gelandang yang cukup rajin naik kan. Jadi dia bakal belajar banget. Dia itu kidal, 21 tahun, lumayan tinggi ya, hampir 1,9 meter. Oke. Dan ya di sini tentunya dealnya 80 juta. Terus dia itu ya memang dari dulu di Leverkusen sejak 2010 bahkan tuh pindah ke youth teamnya Leverkusen ya. Terus sejak itu ya udah 2014 dari youth team ke U17, terus 2016 dari U17 akhirnya dipromosin ke tim seniornya Leverkusen. Dan 4 tahun kemudian akhirnya pindah ke negara lain. Kita bakal lihat sedikit statistiknya Kai Havertz ya. Jadi secara total ini semua musim berarti ya. Dia itu di Bundesliga sudah main 119 pertandingan, mencetak 36 gol dan bikin 25 assist. Menit bermainnya sih gila banget sih. Untuk usia 21 tahun sih udah oke banget sih menurut gue. Terus di FA Pokal dia ada 3 gol 1 assist. Europa League dia bikin 7 gol 5 assist dari 11 penampilan. Ini menurut gue membuktikan memang levelnya bukan di Europa League sih Pak. Levelnya UCL dia. Di UCL dia main 8 kali gak nyetak gol ataupun assist sama sekali. Terus dia punya pengalaman main di UEFA Youth League juga.
Dan tentunya sudah punya caps timnas Jerman kan ya. Ya, sudah 7 penampilan dan bahkan sudah nyetak gol perdananya buat timnas senior Jerman. U19 dia ada caps juga, U17, U16 juga ada ya. Jadi ini exciting banget sih, sumpah gue tuh. Aduh, Pak. Bener-bener ngerasa Chelsea musim depan bakal mungkin ya sebagian orang bakal bilang kayak oke, kebanyakan pemain baru, kebanyakan apalagi main bintang kayak gini akan sulit. Oke, kita the thought of kita ngebayangin quartet atau front four Chelsea yang diisi sama Kai Havertz, Werner, Pulisic, sama Hakim Ziyech itu kan mengerikan sekali memang. Tapi belum tentu pemain-pemain ini semuanya bisa adaptasi dengan baik dan bisa main bareng dan bisa klop gitu loh. Jadi memang selalu ada tantangan di situ, tapi balik lagi ini sangat-sangat penting nanti peranan dari seorang Frank Lampard. Kalau man management dia bagus dan dia bisa ke satu persatu, dan kita nggak bisa pungkiri nggak bakal langsung mulus gitu loh, masih pasti butuh waktu. Timo Werner pun yang di Bundesliga Jerman udah terbukti banget kekuatannya dia dan kelebihan dia dalam cetak gol. Bisa jadi di Premier League 3 bulan pertama gak nyetak gol sama sekali. Bisa banget, dan itu normal. Itu sangat normal. Dan intinya adalah fans Chelsea mesti kasih waktu untuk pemain-pemain baru ini adaptasi. Jangan terlalu kasih beban berat. Dan Frank Lampard harus tahu gimana caranya untuk membangkitkan performa pemain tersebut ketika dia lagi terpuruk. Misalnya adaptasi dia di sebulan pertama gagal, dia dapat tekanan kiri kanan. Waduh, Werner, kayak Havertz mana nih? Chelsea kalah mulu, Chelsea nggak nyetak gol atau lu nggak nyetak gol buat Chelsea segala macam. Disitulah perannya Frank Lampard penting banget. Karena balik lagi pemain ini masih muda, dan dia mereka butuh banget mentor seperti Lampard. Menurut gua seperti apa? Menurut gua mah bisa. Oke, mereka akan butuh waktu, tapi justru makanya gua agak ngeri sama Chelsea musim depan atau musim ini bisa dibilang. Karena kekuatan mereka parah, Pak. Belum lagi Thiago Silva. Kalau Malang Sarr setahu gue bakal dipinjemin. Gue gak tahu udah deal atau belum. Jujur gue gak tahu sih kenapa mau dipinjemin ya. Kenapa tidak Malang Sarr main aja. Terus kayak, ya mereka sih masih punya Rudiger. Siapa lagi sih center back-nya? Masih ada, masih cukup banyak sih ya. Banyak sekali sih. Rudiger, Kurtzuma, Christensen, Tomori. Ampadu tuh balik gak? Kapan balik dia? Balik kan? Juni 30. Harusnya udah balik. Ampadu udah dipinjemin ke RB Leipzig kan. Terus ya ini mereka pinjemin masih ada Jake Clark-Salter, terus ada Matt Miazga juga. Jadi ya bisa dimengerti sih ternyata kenapa Malang Sarr akhirnya dipinjemin ya. Dan Malang Sarr juga masih muda banget, 21 tahun. Jadi mungkin ya nama-nama ini kayak mungkin kemungkinan besar kayak Rudiger sama Thiago Silva bakal jadi starting center back-nya Chelsea musim depan. Terus mereka juga baru aja datengin Ben Chilwell yang saat ini masih cedera ya. Dia tuh cedera apa sih? Oke, dia nggak jelas sih. Tapi itu dia masih cedera. Dan Ben Chilwell juga pemain yang ya improvement banget sih dari Emerson dan Marcos Alonso. Jadi ini signing yang bagus banget lagi dari Chelsea nih. Dan dengan sosok Thiago Silva yang memang sudah tua sekali. Dan bahkan di akhir bulan ini 22 September dia ulang tahun ke-36 usianya. Tua banget. Tapi menurut gue kemarin terakhir gue ngelihat dia main di final Chelsea masih bagus banget, masih solid banget. Dan sosok kapten, sosok senior yang menurut gue sangat penting dibutuhkan kalau misalnya kita ngelihat tim muda Chelsea ini. Jadi memang ini sepertinya mereka rencanain banget sih transfer spree ini. Mungkin orang ngeliat kayak wah gila nih orang si Abramovich main career mode di real life segala. Mungkin memang kelihatannya seperti itu, tapi gue ngerasa ini semua udah direncanain. Maksudnya kayak mereka nggak mungkin sembarangan ini enggak. Mereka pasti udah pantau dari lama. Dan kredit buat tim rekrutmen Chelsea kacau banget, bagus banget asli. Gue gak sabar sih ngeliat musim depan mereka seperti apa. Gue excited banget sih. Meskipun gue fans Arsenal ya, rival Chelsea, tapi gue gak peduli sih karena gue sukanya pokoknya emang sepak bola secara keseluruhannya. Jadi ya Chelsea punya tim seperti ini gimana gak excited gitu kan. Terus apalagi ya bisa kita bahas. Sebenarnya sih seperti tidak usah terlalu banyak bahas karena nanti akan terbahas dengan sendirinya secara otomatis kan. Kipernya tuh gue lupa namanya siapa yang mereka mau datengin ya.
Jujur gue nggak tahu soalnya, makanya kemarin pas gue ngeliat di berita agak lupa. Dan menarik banget untuk ngelihat nanti nama-nama ini di Premier League tuh bakal kayak gimana ya, bisa nggak mereka adaptasi? Karena kan kayak hampir semuanya ya, Ziyech, Timo Werner dan Kai Havertz tuh tiga-tiganya belum pernah pindah klub setahu gue, atau belum pernah main di luar negara aslinya ya. Hakim Ziyech ya nggak sih? Coba deh. Kalau Timo Werner sama Kai Havertz setahu gue iya deh. Kalau Ziyech itu, iya bener tuh, Ziyech dari dulu di Belanda. Pertama kali pindah ke Inggris. Gila sih angkanya Ziyech, gue baru nyadar, gila. Di Eredivisie, ya Eredivisie sih, tapi tetap aja ya. 216 pertandingan, 79 gol, 97 assist. Mana dia hilang? Gila ini. Buset. UCL juga angkanya bagus banget, gila. 17 penampilan, 5 gol, 8 assist. Wow. Oke. Wah, asli bakal ngeri banget sih. Setahu gue dari antara semua ini yang masih cedera cuma Chilwell doang, sisanya sih semua fit ya. Kemarin setahu gue Werner udah sempat main di friendly ya, dan udah nyetak gol dia. Wah, asli sih. Exciting banget pak, sumpah. Fans Chelsea pasti senangnya kayak apa. Nah ini ya, 223, tapi ini kan, dan gue sempat ngeliat beberapa tweet orang yang bilang bahwa Chelsea itu kalau misalnya dihitung dari kayak pendapatan mereka terus di nggak pengeluaran di bentar gimana sih hitungannya, pendapatan dikurangin pengeluaran, bener nggak? Setahu gue tuh mereka belum minus, atau kalau minus pun dikit banget, jadi hampir imbang, hampir break even gitu loh. Dari penjualan kalau nggak salah Eden Hazard ya yang paling gede 100-an juta itu ya. Terus siapa lagi kemarin ya, gue ngeliat pokoknya tuh orang-orang mungkin ngeliat kayak Chelsea, oh lu ngebeli title lu dengan ini kan 200 juta ini kan, tapi sebenarnya enggak, karena sebelumnya itu mereka nabung. Maksudnya kayak mereka ada yang mereka musim di mana mereka ngejual pemain yang mahal banget tapi mereka nggak pakai duitnya gitu loh. Jadi ya makanya itu harusnya juga aman banget dari financial fair play dan teman-temannya itulah yang lain-lain gitu kan. Ya, menarik, sangat menarik, ditunggu saja apapun itu nanti. Pokoknya gue sih sebenarnya pengen banget bikin video eksperimen FIFA segala macam, tapi sepertinya kan tidak perlu karena nanti juga bakal kita lakukan gitu loh. Ngapain gue bikin video eksperimen sekarang terus ntar kita bikin lagi gitu kan. Tapi ya kalau gue lagi niat mah gue bikin lah, tinggal gue nyalain ini terus kayak gue pindah-pindahin manual timnya kan. Penasaran juga sih, dan penasaran tuh udah sekarang, udah nggak bisa nunggu nanti game baru rilis. Karena kan sebenarnya kalau misalnya gue mainin pakai FIFA 20 sekarang kan jeleknya kalau misalnya nonton gameplay jersey lama kan, belum pakai jersey baru di FIFA 20. Cuman terlalu exciting sih. Atau ntar ya palingan gue nunggu yang si signing satu lagi nih. Bahkan katanya tuh 2 pemain loh. Gue nggak tahu jujur ya, ini mungkin rumor doang. Tapi katanya tuh Chelsea masih ada 2 pemain yang lagi mereka incar. Salah satunya kiper. Gila kan? Parah sih. Menurut gue ya, sejauh ini Chelsea terbaik sih. Juaranya di transfer window edisi Corona ini Chelsea pak. Ya gimana enggak, gila bisnis mereka. Parah sih. Bener-bener. Kredit buat mas-mas Rusia yang kalau main Green Mode pakai financial takeover, tapi tidak masalah. Karena masih aman keuangan mereka kok. Punya duit mah bebas bos. Ya udah, jadi kayaknya itu aja dari gua untuk episode ini. Untuk video ini. Premier League itu kan mulai tanggal berapa, 12 ya. Dan mungkin ntar gue bakal bikin prediksi lah, tapi gue gak mau janji juga sih. Cuman ini bakal menarik karena tentunya kan prediksi-prediksi kayak gini kan pasti terpengaruh dari aktivitas transfer dari klub-klub Premier League kan. Makanya itu gue tuh pengennya tuh bikin selama mungkin, kalau bisa H-1 Premier League mulai gue baru bikin prediksinya. Biasa kan kayak gitu kan, supaya bener-bener ya udah yang terupdate nih. Meskipun transfer window-nya masih dibuka bulan Oktober setahu gue. Di Inggris juga kayaknya sama deh, sampai awal Oktober masih dibuka transfer window. Jadi kayak masih banyak banget yang bisa berubah sebenarnya komposisi squadnya. Khususnya dari tim-tim besar yang memang punya duit kan. Kemarin kan apalagi tuh si Leeds juga ya beli Rodrigo dari Valencia. Terus Everton beli Alan dari Napoli, itu gila gokil sih. James Rodriguez nyusul. Gila pak, gue senangnya tuh Premier League kedatangan banyak banget bintang-bintang yang luar biasa gitu. Dan wah parah, pecah sih.
Gue sebagai penikmat Premier League yang benar-benar nontonin terus dibanding liga-liga lain, kan gue paling banyak nonton Premier League. Gue seneng banget ngeliat kayak pemain-pemain bintang dari seluruh Eropa, seluruh dunia bahkan pada datang semua ke Premier League. Tapi untuk Chelsea, bahkan gue bisa bilang mungkin ya kalau misalnya mau lebay kita bilang juara sih bisa-bisa aja pak. Dengan squad kayak gini asalkan semuanya klik dan bener-bener bisa main bareng. Ini menurut gue potensinya tuh nggak kira-kira sih. City Liverpool mah kalah sih dengan potensi pemain mereka gitu loh. Maksudnya kayak oke, mungkin sepak bola bukan hanya sekedar potensi dan bukan hanya sekedar pemain muda yang berbakat, gue ngerti. Tapi ya ini mereka sangat serius. Dan maksudnya kayak kita dari tadi ngomongin pemain-pemain baru Chelsea, kita nggak ngomongin pemain-pemain yang memang sudah ada di Chelsea dan itu pemain-pemain bagus. Sebut saja Reece James, N'Golo Kante, Kovacic, banyak sekali gitu loh. Dan ditambah dengan pemain-pemain tadi, Pulisic, Hudson-Odoi dan lain-lain, Tammy Abraham, Mason Mount gitu loh. Jadi dan bahkan tuh mereka masih punya Michy Batshuayi ya, gila. Nih gue ngerasa antara Batshuayi sama Giroud pasti dijual sih, kemungkinan besar ya. Oh, Pulisic tuh cedera ya? Hamstring dia, oke. Bentar. Oh, kalau misalnya Pulisic cedera nih mungkin bisa agak sedikit berubah rencana Lampard nih. Bisa jadi si Werner dimainin di kiri, Havertz tengah, Ziyech kanan, depannya ya antara Tammy Abraham atau Giroud sih. Gue jujur nggak tahu sih Lampard itu prefer Batshuayi atau Giroud ya. Kalau gue pribadi sih Batshuayi jelas lah, dari usia juga kan. Meskipun Giroud bagus sih, tapi maksudnya kayak tidak sih. Kalau misalnya cuma sekedar ngandelin tinggi dan kuat, menurut gue oke, Tammy Abraham nggak sekuat Giroud tapi dia tinggi gitu loh, masih bisa-bisa aja. Tapi iya, gue baru tahu si Pulisic itu cedera. Kapan dia cedera? Kemarin kali friendly terakhir tuh ya cedera dia. Baru tahu gue. Oke, menarik sih. Karena kalau misalnya fit semua agak numpuk sih pak. Maksudnya kayak ya lu bayangin aja mereka tuh masih punya Hudson-Odoi, mana dia? Hudson-Odoi mau dimainin di mana? Oh ya mungkin, atau ya Hudson-Odoi main di kiri gantiin Pulisic langsung dan Werner tetap tengah. Bisa jadi juga. Tapi kan balik lagi, Timo Werner ini bukan striker old school nomor 9 yang tinggi gede gitu kan. Bukan, dia modern, dia striker modern, ngandelin kecepatan gitu loh. Jadi tergantung cara mainnya atau gaya main mereka seperti apa. Sebenarnya gue tertarik buat nonton pertandingan mereka friendly kemarin sih, tapi sudahlah. Ini ya pertandingan pertama mereka lawan Brighton away di tanggal 14 mereka main ya, hari Senin. Oke. Ini match day pertama mereka. Match day kedua langsung ketemu Liverpool. Wah gila, seru banget sumpah sih. 20 September pak. Oke, ini nih. Kebayang gak sih lu, gila, Ziyech, Werner, Kai Havertz sama Pulisic atau Hudson-Odoi atau siapapun itu menghadapi backline-nya Liverpool. Wow, ini seru banget sih. Asli, gak sabar sih. Ini pertandingan kedua langsung ketemu Liverpool. Dan yang ketiga ketemu West Brom, Crystal Palace, Southampton, United, matchday ke-6 24 Oktober. Damn, oke. Mantep nih. Gila nih Premier League kembali. Gue senang banget pak, sumpah gue udah senang banget sih. Dan katanya rumor-rumornya udah mungkin mulai akan secara bertahap ya, diperbolehkan penonton untuk datang ke stadion dan nonton pertandingan. Katanya sih rumor-rumornya ya. Jadi ntar kita tunggu aja. Karena kan berpengaruh sih. Mesti kayak dari kita mah di Indonesia tetap nonton layar kaca juga kan. Tapi terkadang kan berpengaruh lah, meskipun itu kita tahu udah tetap ada suaranya dari suara FIFA yang mereka pakai buat siaran langsung gitu kan. Tapi tetap beda dibanding sama penonton langsung yang hadir di sana gitu. Jadi experience kita yang nonton layar kaca dari Indonesia pun akan berubah kalau misalnya di sana udah boleh ada penonton. Tapi tentunya ya nggak bakal full stadion, pasti benar-benar ketat banget lah protokol mereka. Karena paman corona belum selesai masalahnya di dunia ini pak, masih belum pergi. Jadi ya masih belum bisa benar-benar balik kayak dulu banget. Tapi hanya kayak yaudah sepak bola aja udah kembali lagi. Breaknya benar-benar singkat banget, cuman berapa, 2 minggu 3 minggu break antara musim lama ke musim baru, terus langsung sekarang mulai lagi. Asli gue nggak sabar sih. Ya udah,
Kalau gitu ditunggu saja nanti kabar-kabarnya. Saya akan kabarin soal si biru ini. Ini kan sudah punya jersinya dong, sudah siap sekali dong. Ditunggu aja nanti kabarnya, gue bakal bikin video khusus yang ngebahas soal itu. Soal FIFA 21 Career Mode. Jadi ya makanya itu gue juga gak bingung Pak, mau bikin video-video pembahasan Chelsea kayak ya ngapain juga, ntar juga kalian bakal tiap hari dengerin bacotan gue kalau kita udah mainin series itu gitu kan. Ya sudah kayaknya sih nggak ada lagi kan, aman. Berarti yang cedera tuh si Pulisic sama ini ya Chilwell ya. Kalau misalnya fit semua sih ngeri loh, gila. Kiri Chilwell, kanan Reece James, tengahnya Rudiger sama Thiago Silva, terus N'Golo Kante sama siapa biasanya? Kovacic di belakang, depannya kayak Havertz, front ringnya udah Timo Werner, Pulisic, Ziyech. Wah itu udah bener-bener kayak squad ultimate team gak sih? Atau kayak lu ya udah nyomot-nyomotnya main bagus masuk yuk main yuk. Gila bener-bener. Parah sih, parah asli. Yaudah, itu saja dari gua untuk video kali ini. Jangan lupa tadi gua udah bikin video pembahasan soal Messi, saga transfer yang akhirnya selesai juga. Bikin kita bisa berimajinasi, tapi tadi gua lebih ngebahas ke interviewnya sih, dan itu lumayan sedih. Maksudnya kayak gue lumayan merasakan kayak dari nonton interviewnya itu, yang interview Goal.com itu kelihatan banget dari mukanya Messi sih. Jadi ya itu di situ gue ngebahas soal itu. Silahkan ditonton saja. Jangan lupa cek video-video Cajam lain juga. Series-series lagi berjalan. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter Cajam di @cajamofficial. Itu aja dari gue untuk video kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys.